Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 94, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sudah tidak terasa lagi kita sudah masuk tahun pelajaran baru 2021-2022, dan pada tahun pelajaran ini Bapak menjabat tugas dari sekolah menjadi wali kelas kalian, wali kelas 94. Nah, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bisa bersama-sama. Bapak bisa mengantarkan kalian juga bisa semangat sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam belajar, dalam berinovasi, berkreasi, sehingga sebagai siswa kalian bisa mampu meningkatkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya itu arti dari sebuah belajar ya. Jadi pada kesempatan hari ini anak-anakku semuanya, Bapak belum kenal tentunya dengan anak-anakku semuanya kelas 94. Maka dari itu pada kesempatan hari ini mungkin Bapak kalau langsung ke materi pelajaran tentu belum bisa kalian tentunya belum anget gitu ya, jadi masih dingin karena bagaimanapun sudah habis liburan ya. Jadi kita persepsi perkenalan, harapannya nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang semangat lagi untuk belajar dan mempersiapkan diri sehingga apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai. Kelas 94 ini Bapak setelah baca-baca, Bapak telah terima informasi baik dari beberapa siswa, dari guru-guru yang sebelumnya ya. Siswa 94 ini ada sebanyak 31 siswa ya kalau nggak salah. Kalau ada hal yang salah langsung saja bisa chatting ke Bapak, kasih masukan, kasih saran ya gitu ya. Jadi pada kesempatan ini karena kita tidak secara virtual langsung bisa bercakap-cakap, kita baru mono saja, artinya baru mono pembelajaran ya. Bagaimana cara memberikan masukannya ya lewat chatting ya. Nah, tentunya chatting dengan yang baik, dengan sopan tentu akan tidak jadi masalah. Jadi intinya kalian maka tidak perlu takut lagi, sungkan. Yang penting kalian semangat belajar dan anggap saja Bapak ya sebagai ganti orang tua kamu di sekolah. Itu. Kalau orang tua kamu di rumah mungkin ya harus memasak, atau mungkin harus jualan, atau mungkin harus kerja di kantor, atau mungkin bisa juga harus membantu mengasuh adik. Kalian sebagai anak yang baik tentunya harus punya sikap tanggung jawab yang tinggi, apalagi sudah kelas 9, sudah mau SMA, sudah akil balik ya, bahkan sudah pada sunat. Nah, ada yang belum sunat. Nah, semuanya sudah sunat tentunya. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawabnya sudah mulai meningkat ya. Jadi di dalam hitungan dalam sebuah ajaran agama mengatakan kalau kalian sudah masuk balik itu artinya sudah mulai dituntut. Artinya hak kewajiban, salah benar itu kalian sudah paham, sudah tahu, sehingga disitulah malaikat sudah bawa pentungan. Kalau kamu salah ya akan dihukum gitu loh ya, itu ya. Ini sebagai pembelajaran, artinya sebagai ya bisa dikatakan ya selingan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu ya memang benar adanya. Karena kalau untuk anak TK ya nggak mungkin lah malaikatnya mau memukul-mukul. Nah, kalau kamu sudah besar, sudah tahu, ya kan, nah, tentu akan mulai sudah ada penghitungan pahala dosa. Tapi masalah pahala dosa itu semuanya kita tidak ada yang tahu. Allah lah yang tahu dan kita sendiri yang akan tahu. Baik anak-anakku yang saya banggakan, kelas 94 yang oke.
Kalian harus juga mulai sekarang mempersiapkan diri. Nah, ini belum ada informasi tentang pengambilan buku paket, karena dari informasi petugas perpustakaan belum ada, masih suruh bersabar. Ya tentu kalian sudah bisa mempersiapkan diri, alat-alat tulis kalian, buku-buku kalian yang tidak harus menunggu dari perpustakaan. Bagi yang ada rezeki lebih itu bisa aja beli di luar, ya kan. Yang jelas sekarang itu buku elektronik sudah ada di mana-mana, bisa kalian download dari internet. Jadi tidak ada alasan lagi, karena ada itu anak yang masih punya alasan, Pak nggak ada buku, nggak, aduh zaman modern nggak ada buku, ya jangan seperti itu, harus berusaha, ya kan, meminjam. Nah, kadang ada yang malas, sudah meminjam dimanfaatkan, dipelajari, nah gitu. Meminjam karena belum, ya cari sumber lain dulu, nah kan gitu. Itu artinya anak yang punya keinginan untuk belajar. Baik, kita bicara juga tentang masa pandemik ini ya nak ya, luar biasa ya. Kita tidak bisa untuk berkata apapun ya, selain kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, bahwa ya itulah namanya musibah pandemik itu sudah sejak dulu sampai kapan nanti berada pasti ada. Nah, ya. Maka dari itu harusnya ya tetap kita ya berusaha, artinya berusaha, berikhtiar, kita berdoa ya, mudah-mudahan ya segera musibah yang sudah lewat itu segera berlalu, kemudian yang belum segera berhenti, virusnya hilang, dan kita bisa bertatap muka, bisa bermain dengan teman-teman, bisa berekspresiasi, mengekspresikan diri di sekolah, atau mungkin bisa belajar berenang dengan tanpa ada was-was gitu ya. Selama ini ya bisa, tapi kan masih ada was-was ya. Sekarang kita sebagai manusia ya, maka dari itu kita tetap percaya, maka itu dari kita berdoa. Yang kedua ya kita menjaga kesehatan. Namanya menjaga kesehatan ya dari dulu, tapi tetap sekarang lebih ditambah lagi untuk menjaga kesehatannya lebih ekstra lagi, karena dengan menjaga kesehatan nanti kita harapannya bisa menambah kekebalan kita. Di samping juga bagaimana menjaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, dengan semangat, happy, tidak mengeluh, berusaha dengan senang, berusaha dengan menerima, mensyukurin, itu yang paling penting gitu, sehingga kita bisa sehat, alhamdulillah. Kalau itu dijalani Pak, gimana Pak? Apa nggak mungkin? Ya bisa, tetap mungkin. Sakit tetap mungkin ya, tapi kan dengan kesiapan itu artinya kita sudah berikhtiar, karena semuanya bukan karena kehendak kita. Memang kehendak Pak Dwi, saya ingin ketemu dengan 94, enggak. Kita bisa ketemu, kenapa bisa wali kelas 94? Ya itu semuanya ada yang mengatur, Allah melalui kepala sekolah, wakil kepala sekolah digerakkan untuk memilih. Akhirnya ini wali kelasnya, ya kan? Nah, ya sudah sehat semuanya kan? Ya sehat. Beberapa mungkin ada yang masih sakit, kita ucapkan, ya mudah-mudahan kita doakan cepat sehat. Mungkin ada yang agak meriang-meriang, kita doakanlah mudah-mudahan cepat sehat ya. Begitu juga Bapak ini juga kecapean gotong royong kemarin, jadi agak kurang sehat ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, tetap pulih kembali dan bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing sesuai dengan fungsi kita masing-masing sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang tua dan sebagainya. Ya, itu berkenaan pertemuan kita di hari ini. Ini adik-adiknya sudah pada ikut MOS, jadi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi tapi tetap juga Zoom meeting ya. Dengan Bapak ini saya kasih video ini artinya untuk bisa mendengarkan, bisa menyimak, bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya nanti ya gitu. Jadi artinya bukan berarti terus sudah santai, habis ini terus selesai lagi, main lagi, enggak. Ya lakukanlah aktivitas yang lain yang positif tentunya kan ini. Setelah acara ini nanti, kegiatan ini bisa aja kalian lakukan aktivitas yang
positif. Iya, jadi aktivitasnya positif. Jadi aktivitasnya positif sehingga kalian akan bermanfaat menjadi pelajar yang hebat ya. Jadi itu. Jadi untuk informasi dari Bapak seperti itu. Mengenai juga materinya ya, materinya sebenarnya kalau mengikuti di kurikulum, petunjuk kurikulum yang lengkap itu kita mulai nanti reproduksi pada manusia. Tapi karena ini masa pandemik ini kurikulumnya agak dipadatkan sehingga kalian nanti bisa langsung siap-siap dipelajari materi-materi yaitu tentang pewarisan sifat ya. Jadi tentang pewarisan sifat. What is the meaning? Pewarisan sifat in English. Apa arti pewarisan sifat dalam bahasa Inggris? Yaitu lebih singkatnya yaitu sebenarnya ada hubungannya dengan hereditas. Jadi ada hereditas artinya hal-hal yang berkaitan dengan keturunan gitu. Jadi itu. Jadi materi kita pertama nanti adalah pewarisan sifat atau hereditas. Hal-hal seperti ini yang berkait dengan pewarisan sifat atau keturunan itu sebenarnya dipelajari dalam cabang ilmu biologi, khususnya ilmu yang khusus mempelajari tentang pewarisan sifat, yaitu adalah namanya adalah genetika. Ya, kalau kalian pernah mendengar genetika, gen, ada gen, genetika, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orang tua itu mewariskan atau induk mewariskan pada keturunannya. Nah, bagaimana keturunan itu diwarisi sifat-sifat dari induknya, kan gitu. Jadi materi yang pertama kita akan bahas nanti adalah pewarisan sifat. Dipelajari dalam apa? Ilmu genetika. Nah, ingat itu ya, genetika. Ya, ilmunya itu mempelajari tentang apa? Tentang pewarisan sifat. Kita ingin belajar pewarisan sifat. Ya. Gambarannya seperti ini. Sebelum kita masuk ke materi yang nanti yang akan Bapak sampaikan, ya, sebagai bahan persiapan nanti dalam pewarisan sifat ada beberapa sifat itu yang dari induk itu mewariskan sifat-sifat pada keturunannya. Di sini sifat-sifat di sini kita lebih fokuskan, kita tekankan sifat-sifat ini yang fisik ya, secara fisikly gitu ya, fisikly. Sebenarnya juga bisa juga sifat-sifat yang non physically, misalkan sifat-sifat pemarah, tapi itu kompleks, itu yang menyebabkan itu kompleks. Kita lebih fokus ya pada sifat-sifat fisik, misalkan kulitnya Pak Dwi ini sawo apa warnanya? Sawo busuk, sawo busuk. Ya misalkan sawo mateng lah, waduh kasihannya Bapak ini kulitnya seperti sawo busuk. Ada ya, nggak apa-apa. Dalam dunia itu nggak apa-apa ya. Wah, sawo busuk nggak apa-apa. Tapi nyatanya nggak busuk kan gitu kan ya. Yang penting gitu ya. Kita harus belajar seperti itu ya. Anak-anakku tolonglah, jangan mudah kalau diajak temannya marah, kelahi. Ya ini kebetulan kan tidak pertemuan, tidak tatap muka. Kalau tatap muka coba, sering Bapak lihat diajak sedikit kelahi. Yang ngejek itu juga aneh, ngejek dirinya sendiri ya kan. Nah itu tolong ya, kelas 94 no tentang perkelahian, tentang bullying ya, jangan sampai 94 ya itu. Jadi misalnya kulitnya Pak Dwi ini sawo matang, ini tentu hasil warisan dari kedua orang tua, bapak ibu, gitu loh gitu. Jadi ada sifat-sifat bapak ibu yang diwariskan kepada keturunannya, yaitu Pak Dwi. Jadi orang Pak Dwi kulitnya sawo matang. Bisa jadi mungkin ibunya Pak Dwi kulitnya putih, orang bule kali. Yang bapaknya mungkin kulitnya
tidak putih ya, artinya ya coklat lah atau sawo matang tadi ya. Itu bisa terjadi. Atau bisa juga ternyata kulitnya dari bapak ibunya Pak Dwi itu nggak ada yang sawo matang. Tapi kok bisa sawo matang? Ini siapa ini Pak Dwi ini? Anaknya orang? Enggak. Itu bisa dijelaskan melalui genetika itu. Bisa terjadi. Ya gitu. Tapi kalau sudah dicek, sudah diperiksa, sudah dibuat rumusnya, secara manusia, secara ilmu mungkin tidak mungkin. Nah, itu baru bisa dikatakan ini tidak mungkin. Tapi kan yang 100% itu yang di atas yang menentukan itu. Tapi sebagai manusia, usahanya apa? Mencoba, berikhtiar, mencari ilmunya. Oh, ya bisa terjadi karena begini-begini. Kok bisa kulitnya sama matang? Walaupun semuanya putih, karena begini-begini, ada gennya, ada sifat-sifatnya itu di situ dari orang tuanya sehingga muncul. Nah, gitu loh. Ya itu. Jadi dalam pewarisan sifat itu memang kalian nanti harus mengenal kata-kata kunci. Ini agak ya itu tadi agak ya kurang sehat sedikit ya Bapak ya. Tapi ya mudah-mudahan cepat sehat. Ya karena kecapean aja, karena kita itu sering kecapean orang tua itu. Kalau anak-anak ya masih organ-organnya masih berfungsi semuanya ya kan, jadi sehat, makannya masih semangat, jadi sehat. Nah, itu jadi ya walaupun orang tua ya mudah-mudahan ya tetap terus semangat sehat, karena sebagai penyemangat anak-anak ya kan. Iya, kalau bapak ibu kamu, mama papa kamu lemes, nggak sehat, nggak semangat, kamu juga berikut-ikutan ya, makanya semangat terus ya. Jadi itu kalian harus pelajari, baca-baca tentang pewarisan sifat itu, kata-kata kuncinya, kata-kata kunci, kata-kata yang penting-penting, istilah-istilah yang penting di dalam genetika, dalam pewarisan sifat ya. Kalian baca dulu nanti ya. Nah itu jadi pewarisan sifat. Misalkan contoh gen, nah, tahu nggak kamu gen? Nah itu harus kamu ketahui dulu, kamu pahami. Genotip, fenotip, coba ada yang sudah tahu belum? Filial, parental, dihibrid, monohibrid, tahu nggak istilah-istilah itu? Wah asing Pak. Ya iya, maka dari itu makanya kita pelajari ya istilah-istilah itu dihafal dulu sehingga membantu mengantarkan kalian dalam mempelajari itu lebih mudah gitu loh ya. Jadi tidak membuka ini bingung, ini lagi nggak tahu lagi, ini nggak tahu lagi ya. Tapi kalau dengan ada pemahaman kata kunci tadi, harapannya bisa menjembatani kalian dalam belajar. Ya itu dari Bapak, yaitu tentang seputar tentang pewarisan sifat. Gimana kira-kira ya, anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Sebenarnya ini kelas ini juga harus ada ketuanya ya. Mohon maaf sebelum melanjutkan ke materi itu, kita bahas juga ini kelas ini ketuanya siapa ini. Ya sudahlah, yang menjadi artinya untuk ketuanya ya sementara ya bisa aja Davina ya kan. Davina yang perempuan sekarang banyak jadi pemimpin ya, Davina bisa misalkan jadi ketua, yang lainnya membantu, silakan Davina colek temannya siapa yang mau mendampingi jadi wakilnya gitu ya gitu. Terus yang lainnya menjadi sekretaris. Nah itu aja ya, ketua, wakil, sekretaris, satu lagi lah bendahara ya kalau ada apa-apa. Tapi bukan berarti terus wah nanti repot Pak, enggak, kan kita juga kegiatannya daring gitu. Jadi itu aja ya. Kalau ACC tolong nanti ditulis ketua ini Davina ya, karena ya, sementara ini situasinya seperti ini, kita masih belum bisa membuat pemilihan ya, yang sederhana aja lah ya. Davina ketua kelas, wakilnya siapa nanti silahkan tulis, sekretarisnya siapa, bendahara siapa. 4, satu lagi lah biar ganjil, biar bagus ya, artinya ketua dari
berbagai seksi, ya, artinya ya bisa seksi olahraga, seksi kebersihan, seksi keindahan, kerindangan dan sebagainya. Itu dikontrol satu, ada seksi umum gitu aja. Nah itu jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan seksi umum itulah. Ya tolong dibuatkan ya Davina, kami dicolek teman-teman yang kira-kira bisa. Kalau ada teman yang ngasih masukan ya ditampung, jangan gitu, sampaikan Pak Dwi. Ya itu berkenaan dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang persiapan pembelajaran daring untuk bab yang pertama nanti, yaitu tentang pewarisan sifat. Ada hal-hal yang kurang penting, apa itu yang penting yang masih belum dipahami, bisa ditulis nanti ya di komentar atau langsung chatting ke Bapak ya. Nah ini tadi informasi yang saya sampaikan pada kelas 94. Nah begitu juga kelas-kelas yang lain ya, tolong. Kelas 91 juga demikian ya. Tolong bisa ditulislah ketua kelas, wakil, sekretaris, sama bendahara dan pembantu umum. Ini 5 saja ya, tolong itu ya, yang punya kreatif kalian bisa tulis sendiri. Mohon maaf karena Bapak 91 belum kenal, ya langsung saja bisa ketua yang lalu dirubah jadi wakilnya, atau wakil yang lalu dirubah jadi ketuanya. Tulis kirim ke Bapak ya, tolong, ini sebagai bahan ya dasar Bapak. Itu ya tentu itu ada perhatian khusus juga, semuanya diperhatikan, tapi ya ini kan punya semangat, ini bisa membuat organisasi itu jadi ya ada khusus lah, nanti akan penilaian khusus ya. Silahkan 5 ya. Begitu juga dengan 92 juga silahkan tulis ya, ketua, wakilnya, sekretaris, bendahara dan asisten umum tadi loh ya, itu asisten umum atau koordinator seksi umum ya, itu 5. Begitu juga dengan 93 juga demikian ya, tolong, karena Bapak belum kenal, belum tahu ya, waktu kelas 7, kelas 8 Bapak nggak tahu, Bapak nggak mengajar kalian. Nah sekarang anak ngajar 94, ngajar 93 juga, 92, 91. Nah itu tolong ya ditulis pengurus kelasnya, tapi 5 sajalah, yang simpel itu saja ya, sambil untuk menyesuaikan ya, apakah nanti sebulan PTM atau apa ya, minimal itu dulu yang kita jadikan dasar ya, jadikan untuk acuan lah gitu. Itu kan ya minimal anak-anak yang hebat, yang lainnya hebat semuanya juga ya. Itu dari Bapak ya tentang persiapan materi awal kita. Apa tadi, tentang apa? Bab apa nanti pertemuan berikutnya? Tentang apa? Bab yang pertama adalah pewarisan sifat ya, pewarisan sifat ya. Contoh yang lain lagi, misalkan ada Bapak punya golongan darahnya misalkan saja apa? A misalkan. Kalau sebenarnya Bapak golongan darahnya O. Ini misalkan A. Loh, kenapa bisa A? Berarti itu bisa ditelusur. Itu pasti warisan dari orang tuanya. Ya, orang tuanya apa? Bisa A atau O. Atau bisa A, bisa B, ya, misalkan itu. Atau bisa enggak orang tuanya O, loh kok jadi A? Nah, secara ilmuwan, ilmu hitung-hitungan mungkin tidak mungkin. Nah, tapi faktanya tidak mungkin juga ya. Ya tentunya seperti itu ya. Ya karena berdasarkan ilmu itu ya pasti secara manusia itu kalau tidak mungkin ya pasti tidak mungkin. Walaupun bisa saja kan semua itu kejadian itu ada hal yang aneh, itu kan karena itu kan di luar kemampuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak bisa menyerah, hanya Allah. Ya kita harus juga berusaha, artinya juga berusaha mencari penyelesaiannya, solusinya, gitu loh.
Ini orang ini kok golongan darahnya ini A. Padahal orang tuanya ini O ini. Wah, nah, telusur-telusur memang benar, memang nggak bisa harusnya. Oh, ternyata anak menemu di pasar. Tentu yang di pasar yang bagus karena di beras yang banyak itu ada anak bayi di situ diambil dulu. Nah, itu. Bisa saja kan kasus-kasus seperti itu terjadi kan gitu. Nah, sehingga akan ketahuan gitu loh. Nah ya. Jadi itu pentingnya ilmu. Jadi sebagai ikhtiarnya, sebagai usahanya. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, belajar dengan benar, berdoa, tidak pernah membantah orang tua, sukses, pastilah kan gitu loh. Ilmunya gitu. Lu kok nggak sukses? Iya, kehendak Allah lain, tidak sukses. Tapi ternyata kamu jadi anak yang dermawan. Tidak encer otaknya, nggak pintar, tapi begitu dermawannya, begitu baiknya sama orang-orang, itu juga bisa jadi sukses. Jangan terus dikategorikan wah belajar terus hanya pintarnya terus dapat uang banyak. Tidak hanya itu, luas jadi suksesnya ya jadi gitu. Tapi secara ilmu hitung-hitungan iya dong, kalau mau belajar sungguh-sungguh pasti itu. Kalau males-malesan nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah terus, ya pasti akan tidak sukses, gagal, ya kan? Gak pernah berdoa, suka berani sama orang tua, gimana bisa suksesnya, gitu loh. Ilmunya pasti, ya nggak akan sukses itu. Nah, itu jadi itu sunnahnya seperti itu. Jadi manusianya seperti itu, manusiawinya seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh, ya tentu hasilnya akan baik, ya gitu. Nah, jadi maka dari itu sekali lagi kalian sudah semangat belajar dan tentu harus juga bisa bagi waktu. Yang paling penting juga Bapak sampaikan bagi dengan waktu sebaik-baiknya. Artinya kalian juga bisa tidak terus belajar melulu juga enggak. Ya harus perlu ada istirahat. Ya perlu juga istirahat. Artinya ada pembagian waktu tadi loh ya. Belajar harus keras, yes keras, tapi kan juga harus cerdas. Ya, tidak hanya keras, cerdas. Harus bisa bagi waktu. Misalkan saja berapa jam. Masa tidur enggak, belajar terus ya enggak lah. Tapi belajar tidak sama sekali, gamenya terus aja jangan. Gamenya itu hanya selingan. Yang utama adalah belajar. Belajar tanda kutip ya, belajar itu kan mencari ilmu ya kan, ilmu itu yang penting ya akan dibawa sampai kemana berada, ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang bisa mengantarkan kita lebih tambah dewasa, tambah bertanggung jawab, itulah ya ini. Sudah paham belum ya anak SMP kelas 9? Tapi saya yakin anak-anak sekarang pintar-pintar, anak kelas 9 pun sudah hebat ya, jadi tidak seperti zaman dulu lagi ya. Anak-anak sekarang sering lihat internet canggih, main HP canggih. Bapak sendiri nggak bisa main HP yang canggih-canggih, nggak mudeng. Nah itu kalian kan mudeng karena HP-nya juga canggih, karena akhirnya dituntut kalian mengenalinya, mempelajarinya, akhirnya jadi hebat canggih. Nah, Bapak HP-nya yang nggak canggih, HP jadul yang bisa untuk classroom ya kan, tapi bisa untuk ketemu kalian, bisa untuk ya silaturahmi, untuk belajar bersama, untuk menyiapkan kalian sebagai insan-insan yang hebat ya nanti di kemudian hari. Cepat atau lambat orang tua diganti oleh generasi berikutnya ya kan. Nah, maka dari itu generasi-generasi berikutnya tantangannya lebih besar, maka harus yang tangguh, yang harus semangat belajar, harus juga mandiri kan gitu. Jadi yang bisa main basket ya belajar basketnya dengan sungguh-sungguh, tidak dorong-dorongan, tapi bagaimana mendribel yang baik, yang benar, yang plung langsung masuk, tidak plung tapi kakinya sambil jegal, jangan. Bulu tangkis ya silakan,